أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. كان الناس أمة واحدة. Adalah manusia itu umat yang satu, qaimatan ala haqqi, yang berdiri di atas kebenaran. Summa ikhtalafu bisababil hasadi wat tanazu'i fi talabid dunya. Kemudian mereka berselisihan dengan sebab iri dengki dan berebut-rebutan pada menuntut dunia. Asa umat yang satu, tetapi lantaran berselisihan paham dan sebagainya karena sebahagian iri dengki, dan ada lagi berebut-rebutan dalam menuntut ke dunia. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Maka Allah mengutus akan nabi-nabi sebagai memberi kabar gembira dengan surga liman amana billah, bagi orang yang beriman dengan Allah, wa mundzirina bin nari liman lam yu'min billah, dan memberi kabar ketakutan pulang, kabar ancaman dengan neraka bagi orang yang tidak beriman dengan Allah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih. Dan Allah menurunkan serta mereka itu kitab dengan benar untuk memutuskan di antara manusia pada perkara yang mereka berselisihan padanya. Jadi kitab diturunkan oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran, karena mereka berselisihan tentang mencari kebenaran. Lalu Al-Quran, kitab-kitab yang lainnya diturunkan untuk memutuskan perkara yang mereka itu berselisihan paham. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dan tidaklah berselisihan pada yang hak itu, melainkan orang-orang yang diberikan akan kitab, itu daripada orang-orang yang Yahudi. Mimba bima ja'athumul bayyinat, sudah datang akan mereka itu keterangan-keterangan yang nyata. Itu dalil-dalil akal dan dalil Quran dan sebagainya yang menunjukkan
Ini perkara Nabi besar Muhammad SAW. Kedatangan Nabi membawa agama sudah terang dalam kitab dahulu dan juga dalam Al-Quran. Jadi yang kada mau menurut itu, yang masih ikhtilaf dan sebagainya perselisihan paham, ialah orang-orang yang diberikan kitab padahal nyata keterangan-keterangan kebenaran Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa sebabnya? Baghyam bainahum, karena dengki di antara mereka itu. Itu hiri dengki daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi hiri dengki memang pokok kejahatan, kada mau menerima kebenaran-kebenaran yang didatangkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, walaupun beberapa banyak kenyataan dalil-dalil bukti kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnih. Maka memberi petunjuk Allah akan orang-orang yang beriman bagi barang yang mereka berselisihan padanya daripada kebenaran itu dengan kehendaknya Allah. Qala Ibnu Zaidin ikhtalafu fil qiblati fa shallatil yahudu ila baitil maqdisi wan nasara ila masyriq fahadanallahu lil ka'bati. Telah berkata Ibnu Zaid, berselisihan mereka itu tentang kiblat. Orang-orang Yahudi sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis, orang Nasara ke Masyriq. Maka Allah memberi petunjuk akan kita umat Islam bagi menghadap Ka'bah Baitullah. Ini ujar Ibnu Zaid. Wakhtalafu fi siyam fahadanallahu li syahr Ramadan. Dan mereka pula ikhtilaf berselisihan tentang puasa, maka Allah memberi petunjuk akan kita bagi puasa di bulan Ramadan. Wakhtalafu fi Ibrahim faqalatil yahudu kana yahudiyan wa qalatin nasara kana nasraniyan faqulna innahu kana hanifan musliman. Dan mereka lagi ikhtilaf pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi berkata adalah Ibrahim itu orang Yahudi. Berkata orang Nasara adalah Ibrahim itu orang Nasrani, orang Nasara. Maka kita mengatakan umat Islam itu adalah Ibrahim itu hanifan muslima, orang yang lurus lagi Islam, lurus hati Islam. Jadi orang Islam. Wakhtalafu fi Isa fa yahudu farratu haitsu ankaru nubuwatahu wa risalatahu wan nasara afratu haitsu ja'aluhu ilahan wa qulna qawlan adlan wa huwa annahu abdullah wa rasul. Dan ikhtilaf mereka itu pulang tentang Nabi Isa. Orang-orang Yahudi berlimpatan. Kenapa limpatnya? Mereka itu mengingkarkan akan kenabian Nabi Isa dan kerasulannya. Orang Yahudi itu kada percaya bahwa Nabi Isa itu jadi rasul, jadi nabi. Itu limpat. Orang-orang Nasara pun mereka berlimpatan. Sekira-kira mereka menjadikan akan Nabi Isa itu Tuhan, dipadahkannya Isa itu Tuhan. Karena Isa itu dari Ruhullah, jadinya Isa itu Tuhan juga karena roh dari Allah, jadi Allah juga. Ini orang-orang Nasara, jadi Tuhannya Nabi Isa. Ini limpat. Dan kita ingin mengatakan umat Islam qaulan adlan, perkataan yang adil, yang pertengahan, yaitu Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, itu kita umat Islam mengatakan Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk akan orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ayat tariqi haqqin la yadillu salikuhu, artinya jalan kebenaran yang tidak akan sesat orang yang menjalaninya.
Ya, Tuhan juga yang memberikan petunjuk itu. Alhamdulillah kita umat Islam dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga padahal tidak datang akan kamu cobaan-cobaan seumpama orang yang telah lalu sebelum kamu? Jangan dikira masuk surga. Belum lagi mendapat cobaan-cobaan seperti orang-orang yang telah lalu sebelum kamu. Macam apa cobaan orang dahulu? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u. Menimpa akan mereka itu oleh kesusahan, ya malapetaka, wad-dharra kemudaratan, kesengsaraan, kesusahan dan sebagainya. Wazuzilu dan mereka diguncangkan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, sehingga mengata Rasul dan orang-orang yang beriman sertanya, mata nasrullah, apabila pertolongan Allah lagi, wa yahapa lagi pertolongan Allah. Qala Ibnu Abbas lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ishtadda ad-dararu alaihim li'annahum kharaju bila malin wa taraku diyarahum wa amwalahum fi aydil musyrikin wa adharatil yahudul adawata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala hadhihi ayata tatiban liqulubihim. Telah berkata Ibnu Abbas, tatkala masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah, bersangatan kemudaratan atas mereka itu orang beriman, karena mereka itu keluar dengan tidak membawa harta dan mereka meninggalkan rumah tangga mereka dan harta-harta mereka di tangan orang musyrikin. Banyak dirampasnya, diambilnya. Jadi keluar itu kadang membawa harta yang banyak biar ada, tapi babiannya aja kaum bawa. Dan orang-orang Yahudi menzahirkan permusuhan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi picik padar kalau teh. Maka Allah taala menurunkan ini ayat tadi karena menyenangkan dan menenteramkan bagi hati-hati mereka. Jadi susah. Jangan dikira masuk surga kalau belum lagi datang ujian cobaan macam orang-orang yang dahulu pun diuji macam itu, disentuh, ditimpa oleh kemelaratan dan kesengsaraan, mereka tetap tidak berubah keimanannya. Wa qala Qatadah was-Suddi nazalat fi ghazwatil Khandaqi hina asabal muslimina ma asabahum min al-jahli wal huzni. Telah berkata Qatadah dan Suddi lagi, ayat ini turun pada peperangan Khandaq ketika mengenai akan orang-orang muslimin, orang-orang Islam, barang yang mengenai akan mereka itu daripada kesusahan dan duka cita. Perang Khandaq panjang bicaranya, ini perang sekutu, bahwa musyrikin itu kumpul beratan akan menyerang ke negeri Madinah. Lalu Nabi mengulah Khandaq parit got. Ini yang betabuk nih, ini uyuh bana dalam kesusahan manggawi siang dan malam non-stop ini. Akhirnya selamat minta ya sudah. Nah, tapi dalam kesusahan manggawi itu. Jadi selesai got itu, jadi antara gunung itu nang ditabuk. Hikmatnya apa? Supaya orang-orang musyrikin itu jangan sampai menyerang langsung. Jadi babenya kawajo menyebarang tunggal likungan. Pada baratan ini usul daripada Salman Al-Farisi itu. Jadi dalam bagawi ini susah sama sekali. Dalam kesusahan itu ujar Qatadah dan Suddi sebab turunnya ayat. Wa qila nazalat fi harbi Uhudin lamma qala Abdullah ibn Ubay li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila mata taqtuluna anfusakum wa tarjuna batil walau kana Muhammadun nabiyyan lama sallallahu alaikum al asra wal qatla. Dikata orang lagi, ayat ini turun tadi pada peperangan Uhud. Tatkala berkata Abdullah bin Ubay, ini orang munafik, bagi sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sampai apabila kamu membunuh diri kamu dan kamu mengharap akan nang batil. Kalau ada Muhammad itu nabi, niscaya tidak mengerasi Allah atas kamu tertawan dan terbunuh banyak, karena para sahabat waktu itu lebih 70 orang nang mati di dalam peperangan Uhud dan juga yang tertawan banyak. Nah, jadi ini kekalahan ini ujarnya dalam kebatilan.
Ujar Abdullah bin Ubay. Jadi peperangan Uhud ini nang merasa kekalahan umat Islam. Tapi jadi pelajaran di sini. Kenapa sebab kekalahan ini adalah akibat menyalahi perintah Rasulullah SAW. Karena menurut waktu terjadi perang Uhud itu Nabi memerintahkan 50 tentara penah untuk menjaga di atas gunung. Nah, ini ujar Nabi Muhammad, sama ada kita menang atau kita kalah, jangan turunan. Kecuali Nabi Muhammad menyuruh turun, hanya turun. Nah, lalu terjadi pertempuran, akhirnya musyrikin itu mendapat kekalahan. Ketinggalan harta banyak. Lalu nang di bawah berabut, nang di atas gunung ini nang 50 tentara penah sebagai kekuatan umat Islam di sana, merasa musuh sudah hilang, keadaan lagi akhirnya turun. Umpat jauh berabut. Walaupun kepala yang di atas itu mengatakan kita ini kada boleh, Nabi Muhammad melarang kita turun ke bawah karena walaupun kita menang atau kita kalah, kecuali Nabi Muhammad mengizinkan turun, hanya kita turun. Kada, nah apa gunanya kita bertahan di sini lagi? Ujar sebagiannya. Akhirnya turunan tertinggal kada berapa ekung. Nah waktu itu dilihat oleh Khalid bin Walid, nang di atas gunung ini sebagai kekuatan umat Islam itu sudah kadadaan lagi, lalu diserbunya, diserangnya kembali. Lalu naikinya ke atas gunung, dipenahinya. Nang di gunung itu akhirnya di gunung itu mati, dan inya mengujani penah dari atas gunung tadi. Akhirnya umat Islam bukahan. Bukahan banyak nang bukah. Yang ketiga sedikit aja lah. Nah, akhirnya sampai mati 70 ibu dan tertawan juga banyak, menuju 70 juga. Nah, akhirnya dengan serangan kembali lalu dapat pulang merebut. Tapi nya sudah musyrikin itu sudah boleh yo bukahan yo nya pulang, akhirnya cuma mendapat kemenangan tadi sampai terbunuh 70 orang Islam dan tertawan 70. Nah, ini turun ayat ini, datang ke Madinah di ulu-ulunya oleh Abdullah bin Ubay. Nah, apa aja Abdullah bin Ubay? Lamun Muhammad itu agama nang benar, niscaya tidak mengerasi Allah atas kamu tertawan dan terbunuh. Nah, lalu turun ayat tadi, adzanantum. Ini tafsirnya, makna ayat adzanantum ayyuhal mu'minun an tadkhulu jannata bi mujarradil imani bi wa tasdiqi rasuli duna an ta'budullaha bi kulli ma kallafakum bihi wa ibtalakum bis sabri alaihi wa duna ayyana lakum ada kuffari wal faqri wa muqasatil ahwal fi mujahadatil adwi kama kana kadzalik man qablakum minal mu'minin. Apakah kamu menyangka, hai orang-orang yang beriman, bahwa kamu masuk surga dengan semata-mata beriman dengan daku dan membenarkan Rasulku? Tiada kamu menyembah Allah dengan sekalian barang yang mentaklif ia akan kamu dengan dia, dan menguji akan kamu dengan kesabaran atasnya, dan tiada mencapai akan kamu oleh gangguan orang-orang kafir dan kefakiran, kesusahan dan menderita segala huru-hara pada melawan musuh seperti orang yang dahulu sebelum kamu daripada orang mukminin. Anak nyaman-nyaman aja lah hatinya masuk surga. Nah, ini. Lalu turun ayat tadi. Jadi mesti orang dahulu pun sakit. Ada nang beriman itu nang sampai dibelah kepala, mulai kepala ini digargaji, ada nang beriman macam-macam dah. Ada yang disuruh dengan surui besi, kada berubah keimanannya, keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi turun ayat ini untuk menyenangkan hati orang-orang nang beriman. Lalu dikatakan bagi mereka itu, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, perhatikanlah bahwasanya pertolongan Allah itu hampir. Ini memperkenankan bagi mereka itu karena dalam kesusahan tadi sampai berkata orang beriman, Rasul dan orang beriman, mata nasrullah, apabila lagi datangnya pertolongan Allah. Hal jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu hampir datang. Dia cepat saja ia dapat kemenangan. Warawal Kalbi an Ibnu Abbasin annal ayata nazalat fi Amr ibn Jamuh wa kana syaikhan kabiran haraman wa huwa alladhi qutila yawma Uhudin wa indahu malun azim faqala madza numbiku min amwalina wa aina nadauha fa nazalat hadhil ayah. Dan meriwayatkan Kalbi dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini turun pada Amr bin Jamuh
Dan adalah Amr bin Jamuh ini orang tua benar, dan ia yang terbunuh di hari perang Uhud. Dan kepada Amr bin Jamuh ini harta yang besar. Lalu Amr bin Jamuh ini berkata, apakah yang kami nafkahkan dari harta-harta kami, dan di mana kami menghantarkan harta ini? Lalu turun ayat ini, yas'alunaka madza yunfiqun. Menanya mereka itu akan engkau ya Muhammad, apa yang mereka nafkahkan? Artinya kemana mempergunakan harta. Lalu ujar Tuhan apa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa binis sabil. Katakan olehmu, Muhammad, barang yang kamu nafkahkan itu daripada kebaikan, artinya harta, maka dijulung naon siapa nang bagus, falil walidain, maka untuk ibu bapak, wal aqrabin, dan kulawarga, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa binis sabil, dan orang yang dalam perlayaran. Karena hartanya bagus diberi. Fal infaqu 'alal walidaini wajibun inda ajzihima 'anil kasbi wal milki. Maka menafkahkan harta atas dua ibu bapak itu wajib ketika lemah keduanya itu daripada berusaha dan milik kada bisi. Jadi sidin kada kau lagi berusaha, milik sidin kada bisi juga, maka anak buah itu wajib memberikan nafkah kepada ibu bapak. Jika kau berusaha, artinya wajib. Sin berusaha aja kada wajib, cuma bagus ya diberi. Ya, itu kewajiban. Kalau sidin lemah daripada berusaha, hukumnya nawan anak buah itu wajib memberikan nafkah. Milik sehingga darjah harta, nah wajib. Wal infaqu 'ala aqrabin wa humul auladu wa auladul aulad qad yalzamu inda faqdil milki. Fahina idin al wajibu fima dzukir qadru kifayah. Dan menafkahkan atas kulawarga pula. Yang dimaksud aqrabin ini ialah anak dan cucu. Terkadang wajib ketika kata dan miliknya susah. Maka ketika itu wajib sin pada nang disebut tadi sekadar kecukupannya, kadar kifayah, puasa sedikit lah sekadar cukup untuk makan. Menang banyak kada kawaja untuk beri makannya sekadarnya. Dan terkadang lagi pulang apakah itu atas menghubungi keluarga, jadi sekadarnya yo nang lain aqrabin tadi untuk memberikan silaturahim, jaga silaturahim. Wal infaqu 'ala yatama wal masakin wal marina fis sabil imma min jihati zakah aw min jihati shadaqatit tatawwu. Dan menafkahkan atas anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang lalu di jalanan, ada kalanya daripada jihad zakat atau daripada jihad sedekah sunat. Fal muradu bihadil ayati min ahabbit taqarrubi ila Allah Ta'ala man ahabbat taqarruba ila Allah Ta'ala fi babin naqbati fal aula lahu ayyum fiqhu fi hadhihi jihati. Maka yang dikehendaki dengan ini ayat, barang siapa suka menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bab nafkah, maka yang lebih utama baginya bahwa ia menafkahkan akan dia dalam ini jihad tadi. Jadi nang aula soal sunat tadi nawan ibu bapak, nawan anak buah, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perlayaran atau orang nang di kartak kita ini masuk aja binanya lah almarina fis sabil di jalanan. Ini nang aula orang kita. Wa ma taf'alu min khairin ay min sa'iri wujuhil birri wat ta'ah fa innallaha bihi alim. Apa juga yang kamu perbuat daripada kebaikan, dari segala jalan-jalan kebaikan dan taat, maka Allah Ta'ala dengan dia mengetahui.
Tuhan mengetahui, fajazikum alaih wa yuwaffi sawabahu, Allah taala membalas kamu atas yang dia pakahkan tadi, dan ia menyempurnakan akan pahala-pahalanya itu, dapat pahala. Jin apa aja Tuhan tahu, Tuhan yang memberikan ganjarannya, tetap pasti ada ganjarannya. Jadi walaupun sedikit tetap ada ganjarannya, terutama non ibu bapak, akrabin keluarga, anak yatim dari orang miskin dan ibnu sabil, dan lebih-lebih lagi masjid kita nih, fisabilillah ya, tinggal masjid kita. Alhamdulillah tadi tengah hari tadi kehabisan nadir, rupanya sudah hendak mencari pada duit, nggak ada koleh belum lah, diumumkan alhamdulillah karena habis semen tadi, semen habis. Alhamdulillah hari ini koleh 100 sak. Nah, itu 100 sak, ada yang mau utangi sepalih, ada yang memberi ya, tapi yang mau utangi itu lu kira bisa dibariakannya jota. Jadi alhamdulillah itu koleh 100 sak hari ini tengah hari berapa? 400.000 kawan ukarte 100 sak. Nah, itu Allah taala pasti akan membalas ganjarannya dan disempurnakan pulang pahalanya, juga ganjaran duit mintu juga. Kalau non tadi umpamanya berapa? Ada 50.000. Sakurangna bana 110 pahalanya. Manja abil hasanati palahu asyru amsalihah. Siapa mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 gandaannya. Nah, 10 gandaannya. Jagarnya. Nah, apa yang dibariakannya tadi? Duit. Nah, Tuhan mesti mengganti duit juga. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa juga yang kamu dapatkan daripada sesuatu, Allah taala pasti menggantikannya. Ia sebaik-baik orang yang memberi rezeki. Nah, kita keyakinan ini sekurang-kurangnya kita 110. Kalau 10.000 memberi, ya akan perolehan kada lawas 100.000 jaganya, keuntungan juta. Nah, itu ganjarannya. Nah, pahala kan di akhirat dapat, tapi ganjaran dalam dunia ini pasti karena yang dipakahkannya teh duit, insyaallah pekoleh juga. Untung, untung 100 juga. Kalau 110 tadi. Nah, ikhlas. Maka tadi pindah ikhlas benar karena karing semen kedua lagi. Alhamdulillah tadi kolehan 100 sak. Kolehan kau ditukarakan duitnya. Nah, itu Tuhan pasti akan menyempurnakan pahalanya, pulang ganjarannya. Selain daripada keuntungan ganjaran di dunia, duit dapat juga akan duit pahalanya kan. Nah, ganjarannya teh duit juga, pahalanya di akhirat amal soleh kita atau sebagai jariah kita. Apabila kita mati tetap datang pahalanya. Selama orang tuh masih mengerjakan sembahyang di masjid ini, masih disembahyangi orang aja, kita nang mati dalam kubur terus-terusan dapat pahalanya. Nah, ini Tuhan menyempurnakan pahalanya. Sini ada hikayat an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annam ra'atan min bani Israil kana laha zaujun wa kana ghaiban. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang perempuan daripada Bani Israil adalah baginya laki. Ada balakian dan lakinya itu ghaib dalam pelayaran. Artinya belayar kadada. Bininya ini ada mempunyai anak 2 ekor. Ini anak dari laki juga. Jadi talu beranak. Dan ada pulang mintuha bini-bini. Jadi laki kadada bokurubut anak badua bini nawan umah tadi mintuha umah si laki. Nah, maklum aja dalam bokurubut non mintuha lalu ada yang tapaut kalau lalu tapaut karena laki ini upaya telawas meninggalkan lalu tapaut nang umah lalu kada ketujuh nawan minantu. Nah, ini nang umah kurang baik nang mintuhan ya. Lalu ya badi mapa kebencian nang umah nikah sesarikan nang umah nang mintuha tadi akhirnya mengirim surat. Baulah surat ini surat palsu non anak. Kisahnya surat anak tumbuknya kayak nang bini. Nah, surat ini membahayakan benar. Kenapa surat ini? Bahwa selaki artinya telah menyarat kepada bininya. Nah, ini isi surat buahnya yaitu bahwa bininya itu sudah disarak. Maka dalam pelayaran jadi nang umahnya rupanya kebanjar, rupanya membuat dulu telah jadi apa dari surat alamat si nang laki kepada nang bini. Isi surat itu menyarak memunahakan inya. Nah,
Sampai surat si bini menerima apa? Akhirnya pada nang bini karena tapaut non mintuha rupanya melihat surat tadi sudah datang, no umani tahu juga, maka lalu akhirnya nang bini itu keluar dari rumah itu. Bawa anak tadi dua ikung, hanya guring dua dah laki bang. Jadi sarak ini nang Umar rupanya mengeluarkan dia sudah kada jadi menantu lagi nih. Akhirnya lalu keluar terus meninggalkan rumah tadi. Lalu kemana? Bulik kepada ahlinya, karena ada aja bisa keluarga atau kuitannya kah? Lalu bulik ke sana. Rupanya kada jauh juga teh. Wa kana lahum malikun yakrahu it'amal masakin, dan adalah bagi mereka itu negeri itu ada seorang raja yang benci memberi makan kepada orang miskin. Ini diharamkannya kada boleh memberi orang miskin. Allah Ta'ala menyuruh supaya memberi kalau kepada orang miskin. Ada yang raja ini belainan melarang memberi makani orang-orang miskin. Itu siapa memberi orang miskin? Itu siaran dari kerajaan itu tak dipotong tangannya. Saya bigi rote pasti ditatak tangan apabila ada yang memberi. Nah, 2 bigi 2 tangan tangannya ditatak. Ini peraturan raja di Bani Israel ini. Pamarra biha miskinun dzata yaumin wa hiya ala khubziha, maka melalui dengan si perempuan itu orang miskin pada suatu hari dan ia membawa roti. Si perempuan itu membawa roti bulik dari rumah tadi, keluar dari rumah mintuha tadi, berjalan hendak mendatangi keluarga membawa roti. Lalu terdapat orang miskin. Lalu orang miskin diucap, at'imini min khubziki. Perempuan, beri makan olehmu akan daku daripada roti engkau. Ujar nang orang miskin, ini bari aku roti kamnah, aku lapar benar. Maka lalu ujar si perempuan ini menjawab, ama alimta anna malika harrama it'amal masakin. Tidakkah engkau mengetahui, ujar si perempuan itu, bahwasanya raja kita ini mengharamkan memberi makan orang miskin. Kada boleh memberi makan orang miskin itu. Ujar si miskin itu menjawab, bahkan ada peraturan itu. Artinya pengumuman raja itu ada aja. Walakinni halikun illam tut'imini anti. Tetapi aku binasa, lapar, lamun engkau tidak memberi makan akan daku, mati aku. Jangannya aku nih lapar bana sudah kasih itu kemari mencari ke dan waninya memberi. Pasti ketahuannya memberi sebiji roti aja ditataknya tangan. Nah, lalu si perempuan ini mendengar ucapan si miskin itu, lamun cagar binasa lamun cagar mati, lalu maras. Lalu dia memberikan 2 buku roti. Dan si perempuan ini berkata pulang, la ta'lam ahadan anni at'amtuka. Janganlah engkau memberitahu seorang bahwasanya aku memberi makan akan engkau. Jangan ikam habarakanlah nak aku ini memberi roti non ikam. Mbah dijulung tadi simpaninya oleh si miskin tadi dalam bajunya 2 biji roti. Amun makan situ ketahuannya ciri aja rupanya orang-orang susah itu. Nah, tapi ini raja ini rupanya kada menampung. Dilihatkannya ini suka mati rupanya kayak kita miskin itu. Nah, lalu berjalan limbah berjalan, nang si perempuan tadi pun berjalan, si miskin tadi pun berjalan. Akhirnya melalui dengan jagaan polisi ada. Lalu polisi ini melihat orang susah nih, lalu diperiksanya, digeledahnya ada apa tadi yang bekasnya nih, bergeledahnya wa idza bil qarsaini ma'ahu. Tiba-tiba 2 buku roti itu ada serta si miskin itu. Nah, dapatnya oleh polisi. Lalu ujar polisi, ucap, min aina laka hada, dari mana ikam pekolehan nang ini 2 buku roti ini ikam pekolehan di mana? Maka jajan dia padahakan tadilah. Rupanya didesak kepada oleh polisi, lalu akhirnya mahabarakan at'amatni fulanatu, telah memberi makan akan daku oleh si fulan. Fulannya teh parak sampai ke rumah sudah. Nah, coba parak aja nih. Lalu mereka itu berpaling, dibawanya si miskin tadi
kepada si perempuan itu. Rupanya si miskin ini tahu rumahnya tadi, lalu terus jalan, lalu sampai kepada rumah si perempuan tadi. Di tengah jalan aja, belum sampai juga lagi, di tengah jalan aja nih, terus si miskin tadi pinandu aja nonong bari tadi nyeparak aja hanya lalu beparak buhan nang menjaga buhan polisi-polisi tadi, lalu datang ke si perempuan tadi berucap, ujar polisi, anti amtihi hadainil qarsain, ikamkah nang memberi makan akan si miskin ini 2 buku roti? Ujar si perempuan tadi, naam ya aku. Ujar polisi berucap pulang non perempuan itu, awama alimti anna malika harrama it'amal masakin, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya raja kita ini mengharamkan memberi makan orang miskin, kada boleh dilarangnya, kada tahu kayak kan? Ujar si perempuan tadi, bahkan tahu aja. Alim bahkan apa? Ujar polisi itu, pama hamalaki ala dalik, apa yang maksakan non dikam di atas memberi, kenapa nang mendorong non dikam jadi mau membarin? Ujar perempuan tadi berucap, rahimtuhu wa rajautu ayyuh biadalik, aku maras akan si miskin itu dan aku mengharap bahwa ia menyamarkan yang demikian itu supaya jangan mahabar-habarakan, biar kalau di mana kabarang aja atuannya tekan dihabarakan pulang. Nah, lalu ditangkapnya perempuan itu, terus dibawanya kepada raja. Lalu sampai ke hadapan raja, polisi berucap, hadhihi at'amat hadal miskin qarsaini. Ujar polisi, ini nah si perempuan ini memberi makan akan si miskin ini 2 buku roti, inya memberi 2 buku roti. Non raja, ini laporan bertangkap di hadapan. Lalu raja berucap, ujar raja, anti fa'alti dzalik, ikam kana memperbuat itu, ikam kana membarinya? Ujar perempuan itu menjawab, inggih. Ujar raja berucap pulang non perempuan itu, awama kunti alimti anni haramtu it'amal masakin, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya aku mengharamkan memberi makan orang-orang miskin? Tidak, larangan ada kalau. Ujar si perempuan itu menjawab, inggih, mendengar raja siaran pian. Bahkan apa aja raja? Jadi dibari aja lagi. Ujar si perempuan itu, rahimtuhu wa rajautu ayyuh biadalik wa khiftullaha bihi ayyahlika. Ulun maras non si miskin itu dan ulun mengharap bahwa ia menyamarkan yang demikian itu, dan ulun takut non Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia akan binasa kan. Lamun ulun kada dibari jagarnya nya mati, engkas tok kemari kadang barinya jadi mati lamun kada ulun bari. Maka lalu raja ini fa amara biqati yadaiha faquti'ata, maka raja memerintahkan dipotong 2 tangannya, karena sebuku roti itu mesti sebelah tangan jangannya ditatak. Lalu ditatak tangan, limbah ditatak tangan itu dilepasnya oleh raja. Lalu ia berjalan ke rumahnya, parak lagi sampai jalan untuk ke rumah. Dan anak tadi dibawa, anak tadi mengiringkan juga, hatta tahat ila nahrin, ya, jadi sehingga ia sampai ke sungai yang berlaku. Ada rupanya di rumahnya ada parak rumah teh ada aja sungai, rupanya nang batang banyu teh. Lalu sidang perempuan diucap nawan anaknya, salah satu dari anak tadi, iskini min hadal ma, anakku tuangi akan daku dari pede ini air, aku sudah haus bananakana, ikan cibuk akan banyu nih, karena berjalan tadi pinggir sungai menuju rumah jagarnya. Maka nang anak ini tatkala turun untuk mencibukkan banyu, sekalinya talingsir, lalu terus tinggalam gugur, maka kada sebab kunjung nang anak, maka lalu lamas di dalam banyu. Lalu nang perempuan tadi berucap pulang nang umah ini bagi adingnya, artinya berdua, adrik akhaka ya bunayya, perdapatilah saudara engkau wahai anakku. Maka lalu nang anak ini turun juga untuk menyelamatkan nang tinggalan tadi, sekalinya tagugur pulang nang anak tadi, lamas pada dua, gugur kada duanya sama sekali. Jadinya itu anak mendapatin itu rupanya taguling, ini mendapati
maka lalu tinggalam kada duanya, kada ada kisah lagi ya. Pada tinggal sorongan, pada memburungut duduk di pinggir sungai. Fa'ataha atin, lalu datang akan si perempuan ini, orang nang datang. Ada tahu siapa nang datang ini? Lalu nang datang ini ucap, ya amatallah, ma sya'nuki hahuna, inni araha laki munkaron. Wahai hamba Allah, apalah engkau di sini? Ikam duduk nih apa? Aku melihat hal engkau ini diingkarkan. Pina sedih ikam nih, apa di sini? Ujarnya menjawab, ya Abdullah, dakni fa inna bi syaghalani anka. Hai hamba Allah, tinggalkan aku, maka bahwasanya barang yang dengan daku membebangkan akan daku daripada engkau. Aku kada boros nondi kami, aku susah menjadi sakit hati ini. Lalu ujar nang si nang datang tadi malaikat nih, akhbirini bihaliki, kabarkan olehmu akan daku dengan hal engkau. Kenapa jadi memburungut, tangan terpotong tadi dua belah? Kenapa kisahnya ikan menjadi memburungut di sini? Lalu si perempuan ini mengkisahkan kisah mulai tetambayan tapaut di rumah naun mintuha tadi, sampai laki menyarak tadi datang surat, lalu keluar, lalu memberikan sedekah kepada si miskin tadi 2 buku roti. Akhirnya tertangkap lalu dipotong 2 tangan tadi. Lalu berjalan tadi kehausan, lalu hendak menginum banyu di sungai, disuruh anak untuk mencibuk banyu, sakalnya tinggalam, taringsir gugur, habisnya tinggalam. Suruh pulang menangkap nang sikunga, sakalnya tahu 4 pulang jadi beda 2. Itu nang dihabarakan. Jadi anak mati, tangan terpotong tadi. Lalu malaikat ini berucap, ujar malaikat, ayyuhuma ahabbu ilaika, a'aruddu ilaika yadaika am akhruju laka waladaika hayyain. Siapakah yang lebih kasih, lebih suka kepada engkau? Pilih nah, nang mana yang lebih suka kepada engkau? Apakah aku kembalikan kepada engkau 2 tangan engkau, ataukah aku keluarkan bagi engkau 2 anak engkau ini hidup keduanya? Nah, mana 2 senang nah? Hendak anakkah dibulikakan atau tangankah dikembalikan? Maka lalu berkata si perempuan itu, ba takhruju waladi hayyaini, tetapi engkau keluarkan anakku tadi hidup keduanya. Aku minta supaya anakku itu aja hidup pada 2. Fa akhrajahuma hayyaini, lalu malaikat terus mengambilkan anak nang lamas tadi terus sakalnya hidup pulang kada duanya. Imunga nang bini itu, nang perempuan itu, summa radda alaiha yadaiha, kemudian dia mengembalikan lagi 2 tangannya. Lalu tangannya tadi diambilkannya pasang nggak pulang, lalu kawa situ sini kembali. Lalu malaikat ini berucap, ujar malaikat, innama ana rasulullah ilaiki ba'asani rahmatan laki. Hanya saja aku utusan Allah kepada engkau. Allah Ta'ala mengutus akan daku karena kasih sayang kepada engkau. Fayadaki biqarsaini wa banaki sawaban laki minallahi ta'ala birahmatiki lidzalikal miskin wa sabriki ala ma asabaki. Maka 2 tangan engkau itu balasan 2 buku roti. Nah, jadi tangan yang membara itu dibalas oleh Tuhan, dikembalikan pulang tadi tangan tadi 2 buku, balasan 2 buku roti. Dan 2 anak engkau itu ialah pahala bagi engkau dari Allah Ta'ala dengan sebab kasih sayang engkau bagi minang miskin itu, karena ikam maras. Jadi pahala tadi diberikan, dikembalikan anak tadi hidup, dan kesabaran engkau atas barang yang mengenai engkau daripada musibah-musibah tadi. Itu ujar ang malaikat tadi. Wa alami anna zawjaki lam yutallikuki fansarifi ilaihi fahuwa fi manzilihi wa qad matat ummuhu. Dan ketahui olehmu bahwasanya laki engkau tidak mentalak akan ikam, kada menyarak ikam. Laki ikam, ujar malaikat itu kada menyarak ikam, maka ikam bulik aja kepadanya, tangi aja, dan laki ikam itu ada di rumahnya, sudah ada menunggu, dan umanya mintuha tadi sudah mati. Maka lalu akhirnya nang perempuan teh bulik terus mendatangi ke rumah, sakanya bujur jual laki dasar kada menyarak, dan laki ada jual di rumah.
nang mintuha tadi mati sudah rana ya rupanya. Nah ini kita ini balasan, tetap ganjaran pahala itu ada terus. Macam apa aja dapat musibah, pahala itu tetap. Nah, jadi ini bersedekah itu kita berkeyakinan aja napa nang kita keluarkan, terutama untuk masjid kita yang sedang kekeringan duit, ya kah? Nah kita terutama nih keluarga kita di Martapura ini juga, khususnya para jamaah dhuhur. Nah insya Allah karena ini ada usul tadi supaya waktu dhuhur itu dijalankan celengan bagi ulun menerima mana ada di antara kekawanan yang mengusulkan di Pasar Intan tadi bahwa zuhur itu hendaklah dijalankan celengan barang aja oleh berapakah. Nah, insyaallah maka ada supan membuat 1.500 ya kan atau 50. Nah itu biasa aja, jadi insyaallah besok usul ini ulun menerima pang, tapi ulun kada nadir lah, jadi mudahannya sama nadir sini ketujuh aja kira-kira tah. Jadi esok insyaallah zuhur dijalankan celengan pelan. Kalau 5 sap isinya umpamanya 2.000 aja sesap itu pelaran 10.000 ya. Nah tiap zuhur insyaallah usul ini ulun terima tadi ya, insyaallah dijalankan. Mudahan aja nadir mau juga ya, tanya Ibrahim mau aja kalau nah mencari duit mau ya kalau. Jadi insyaallah esok tiap zuhur aja dijalankan celengan itu. Jadi mudah-mudahan tadi pahalanya tetap, ganjarannya dunia duit pasti dapat duit 110 itu banyak kisah-kisah, tapi ini dalam surga termasuk yang dibangunkan oleh Tuhan rumah karena di dalam surga man bana masjidan banallahu lahu baitan fi jannah. Itu siapa membangun masjid Allah taala membangunkan karena dalam surga satu rumah, sebuah rumah. Bah ini bersamaan aja, ini sama aja bersamaan karena pahalanya sebuah sorong juga, sebuah sorong juga. Nah, jadi insya Allah besok kita akan jalankan celengan tiap-tiap zuhur. Tapi besangu jalah kena ke masjid pulang tak duit pecah kah, duit nang tak tegana-gana kah sedikit. Nah itu tak, jangan kita ke masjid lagi mau mantong celengan loh puangnya zuhur. Nah, tapi kada tadi penghan bakajutan aja berapa 400.000 pokoknya 100 sako ditukarakan. Ini tahu puang. Jadi insya Allah besok tah. Jadi mudah-mudahan aja kita nih terutama maka khusus pinanya tak para orang Martapura aja mun zuhuratulah. Nah jadi lihat ya kena deh zuhur ya tak banyak tuh orang Martapuranya ya tiap-tiap zuhur itu. Jadi mudah-mudahan aja nangka masjid biasa tah besangu dipecah. Jadi zuhur akan diadakan celengan. Ya mudah-mudahan sama-sama kita membangun masjid ini dengan sempurna. Dan kita yakin kita duit pasti kita akan dapat juga duit, pasti aja untung. Sakurang apa kalau kita 1.000, 10.000 itu keuntungan aja. Dan ganjaran karena pahala di akhirat pasti kita dapat. Kita mati dalam kubur pasti kita menerima pahalanya. Tiap-tiap orang yang masuk ke masjid iktikaf bersembahyang kita terus-terusan dapat pahalanya dalam kubur. Itu hadis sahih. Sampai di sini pembacaan yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا قرابة لنا في ديننا محلق ونسى وذكر رب وفقنا وفقنا لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلال دائما وخلاتك ولا محنوظا بخير كل شر ربنا أحسن كل شر نقر بالرضا منك وعيون وقضي عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسول من واغفر وسلم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من ينقض عنا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وكرم الشرب والوصول صاحب غرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يستعر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.